Baik, Bapak Ibu sekalian, kita buka langsung saja ya, karena waktunya terbatas. Jadi kita mulai saja untuk web 3-nya, yang mana saat ini sudah ada 3 peserta ya. Nanti kita akan terus coba admit yang baru-baru datang. Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak sekalian. Apa suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Baik. Eh, kita mulai saja, Bapak Ibu. Jadi untuk web eh, 3 ini, seperti yang sudah ada informasinya di e-learning ya, kita akan berdiskusi dan tentunya eh, diberikan kesempatan buat Bapak Ibu untuk bertanya apa aja yang sekiranya belum Bapak Ibu pahami terkait tugas 3. Dan tentunya juga saya akan coba mengulas sedikit ya terkait tugas 2, yang mana tugas 2 itu eh, deadline-nya masih ada 3 hari lagi ya. Insya Allah tanggal 24 itu kita tutup. Itu juga sudah perpanjangan sebetulnya ya. Yang mana eh, bagi Bapak Ibu yang merasa nilainya katakanlah kurang sesuai, ataupun Bapak Ibu memiliki ekspektasi yang lebih tinggi, tentu masih diperbolehkan untuk memperbaikinya selama waktu upload atau unggah tugas duanya masih ada ya, atau masih dibuka. Eh, itu yang pertama. Yang kedua tentunya tugas 3 juga sekarang sudah mulai. Silahkan Bapak Ibu yang sudah mengerjakan untuk mulai mengunggahnya atau menguploadnya gitu ya. Bagi yang belum membuat atau masih bingung, bisa juga bertanya saat ini, dan juga nanti bisa bertanyanya melalui WhatsApp grup ya. Nah, itu saja pengantar dulu ya, prolog dari saya. Jadi kita sifatnya lebih baik diskusi saja gitu ya. Jadi silahkan, di sini ada Bapak Prabu, Bapak Suroto ya, sama Ibu Etik, dan ini Ibu Iman ya tadi ya, kalau tidak salah dibuka videonya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya boleh. Tugas 3, atau saya coba kasih materi dulu ya. Bukan materi sebetulnya, petunjuk tugas, yang mana petunjuk tugas ini juga ada di e-learning. Tapi tidak apa-apa, saya akan coba eh, share lagi ya, dan saya coba jelaskan. Baik, Bapak Ibu sekalian, berikut sebagai petunjuk tugas 3-nya ya, yang mana untuk mata kuliah kita metode penyuluhan pertanian dengan kode STAG 4223. Nah, judul tugas 3-nya penerapan metode penyuluhan massal, yang mana menyusun dan mempublikasikan materi pengembangan masyarakat agribisnis berbentuk PowerPoint ya, pada media sosial. Di sini ditentukannya YouTube atau Instagram. Nah, untuk tujuannya mahasiswa mampu menunjukkan, mendemonstrasikan kepada sasaran penyuluhan tentang cara kerja yang benar suatu inovasi atau program aktivitas usaha tani. Nah, untuk outputnya ini kemarin saya sudah konfirmasi ke koordinator ya. Ini ada yang belum diperbaiki. Jadi outputnya itu bukan ini ya, outputnya itu di sini. Nah ini, outputnya itu menyusun dan mempublikasikan PowerPoint gitu ya. Nah ini sebetulnya ini. Nah, outputnya ini ya Bapak Ibu, menyusun dan mempublikasikan PowerPoint materi penyuluhan atau pengembangan masyarakat eh, agar bisnis ya, pada media Instagram atau YouTube. Bahan dan alatnya tentu
ada petunjuk praktik mata kuliah MPP ini, kemudian BMP-nya ya, terkait mata kuliah yang sama tentunya, metode teknik penyuluhan, kemudian buku catatan, sumber materi buku lain gitu, yang kemudian alat tulis, laptop atau PC ya, dan juga bisa juga menggunakan smartphone ya, kalau memang memungkinkan Bapak Ibu menggunakan eh, smartphone ya. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk persiapannya yang jelas memang pertama Bapak Ibu perlu membaca BMP-nya ya, eh, yang pada bahasan terkait tugas 3 yaitu di modul 7 dan 8. Kemudian membuat catatan ringkasan hasil pemahaman dulu terhadap atau terkait isi pokok bahasan BMP tersebut, kemudian membaca petunjuk praktik mata kuliah ini, yang mana ini ya, yang sedang kita eh, lihat atau kita diskusikan Bapak Ibu. Kemudian membaca dengan cermat perintah tugasnya. Nah, ini jangan sampai keliru karena di tugas 2 itu ternyata masih banyak yang keliru gitu. Kenapa ada nilai tugasnya itu sebetulnya 40 ya nilainya gitu ya. Tapi saya coba berikan nilai 60 gitu ya. Karena khawatirnya eh, mahasiswa yang demikian itu biasanya lupa atau apa namanya tidak update nilai, akhirnya sampai ditutup tidak perbaikan. Alhasil makanya dari itu ya akhirnya saya kasih nilai 60. Sebetulnya nilai aslinya itu ada yang 39 gitu ya. Yang tugas 2 kemarin ya. Ada yang 40 gitu. Nah, ada juga yang 95 Bapak Ibu. Kenapa bisa berbeda? Tentu ya sesuai keseriusan Bapak Ibu dalam mengerjakan tugas, dan keseriusan itu dibuktikan dengan bagaimana Bapak Ibu menyusun tugas tersebut. Apakah sesuai dengan perintah atau tidak. Jadi yang nilai 95 atau 90 itu ya tentu sesuai dengan pedoman, dengan petunjuk tugas. Tapi yang nilainya 30 sekian gitu ya, atau di bawah rata-rata kelulusan atau KKM ya, nilai kelulusan itu, ya karena tidak sesuai. Bahkan ada juga mahasiswa yang mengerjakan tugas 2 itu menggunakan soal yang tahun lalu gitu. Nah, ini keliru juga sebetulnya. Nah, dipastikan tugas 3 ini diperhatikan Bapak ini, karena baru semester ini tugas ini ada ya, karena semester sebelumnya tidak ada tugas 3 gitu ya. Baik, nomor 5, mengidentifikasi permasalahan pelaku agribisnis saat ini khususnya terkait penerapan inovasi baru. 6, menentukan materi penyuluhan. 7, tentu mencari referensinya. 8, menyiapkan bahan. Nah, apa namanya, pelaksanaannya nanti satu tentu menentukan permasalahan dulu Bapak Ibu. Kedua, menentukan topiknya, topik penyuluhannya apa gitu ya. Kemudian menyusun PowerPoint-nya gitu ya, atau materi penyuluhan dalam bentuk PowerPoint sebanyak 15 slide. Nah, formatnya apa? Nah, ini formatnya ini jangan sampai keliru Bapak Ibu ya. Karena sekali lagi kalau keliru, ya nilai akhirnya bisa jadi eh, kurang memuaskan gitu ya. Apa susunannya? Tentu ya ada slide 1, ada judul materi dan seterusnya bisa dibaca aja ya. Slide 2, slide 3 dan seterusnya. Nah, setelah menyusun ini ya Bapak Ibu, baru kemudian PowerPoint tersebut dipublikasikan, diterbitkan gitu ya ke media Instagram atau YouTube. Maka memang PowerPoint-nya diubah, kalau saya memahaminya ubah dulu ke dalam bentuk video gitu ya, bisa diubah dalam bentuk video. Jadi semacam Bapak Ibu tuh menyampaikan penyuluhan itulah gitu kan. Eh, Kemudian, nah laporannya ini penting nih. Jadi setelah dipublikasikan PowerPoint ini gitu ya, maka Bapak Ibu perlu membuat atau mengupload PowerPoint tersebut ya dengan namanya ini filenya ya. Kemudian jangan lupa cantumkan link apa namanya PowerPoint tadi yang di-upload misalkan di YouTube gitu ya. Linknya di copy atau disimpan di eh, halaman judul PowerPoint tadi atau di halaman slide pertama tadi ya PowerPoint. Gitu. Nah, ini yang dilampirkan atau yang dikirimkan ke e-learning ya, ke tugas 3-nya.
Itu saja Bapak Ibu untuk penjelasan singkatnya. Tentu harapannya kita lebih banyak diskusi saja ya, eh, agar lebih maksimal untuk pemahaman atau memahami untuk tugas tiga. Yang mau bertanya boleh lewat langsung, artinya mikrofonnya dinyalakan atau bisa lewat chat. Silakan Bapak Ibu. Eh, kita mulai saja. Nah ini untuk Bapak Bagus ya. Untuk tugas dua silakan saja. Apa namanya? Pada prinsipnya ketika apa namanya ditutup ininya apa namanya eh, waktunya waktu pengiriman tugas itu berarti sudah selesai gitu ya. Sekarang masih ada waktu 3 hari lagi kurang lebih gitu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh Bapak Ibu. Di sini ada Ibu Etik, Ibu Ayuni. Di sini yang namanya titik saja siapa mohon ditulis namanya. Karena ini juga sebagai salah satu bentuk penilaian juga ya Bapak Ibu ya. Bapak Prabu, Bapak Suroto, Ibu Silvi, sama Ibu Iman. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh, terkait tugas dua juga boleh, terkait tugas tiga juga boleh. Khawatirnya, Assalamualaikum dan selamat ya, sore Pak. Permisi Pak, apakah suaranya terdengar? ya silakan Pak Prabu ya, terdengar. Tapi cukup kecil, coba lebih dideketin lagi. Oh, baik Bapak. Sudah terdengar Bapak? Ya, silakan Pak. Eh, Gini Pak, jadi terkait yang tugas praktek yang dua kemarin kan, di situ Ya, Bapak itu sebenarnya sudah dimulai dan Bapak memberikan catatan yaitu akses apa video yang tidak bisa diakses. Jadi yang kemarin itu sebenarnya video saya itu di ban Bapak oleh ya pihak YouTube dikarenakan ada backsound yang akhirnya melanggar hak cipta gitu Bapak. Namun yang tempat itu sudah saya ajukan banding Bapak sama pihak YouTube dan sudah dikembalikan. Jadi backsoundnya sudah dihapus jadi cuma ada suara saya saja gitu Bapak. Jadi sekiranya mungkin bisa direvisi Bapak, bisa dicek videonya apa sudah bisa diakses gitu. oke. Baik, Pak Prabu kelas 25 Pak 26 ya Pak? Nah, sebentar Bapak. Saya ini saya dua, saya di 25 sih Pak, 25 26. Cuma kalau di Bukan, di e-learning-nya Pak, di e-learning-nya. modelnya di 25 Bapak. Siap. 25 ya. Harus saya ini sambil cek ya. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada yang ditanyakan. Saya sambil cek tugas Bapak Bagus. Bapak Prabu ya tadi ya. Kalau misalnya memang belum bisa diakses, saya kirimkan link yang baru Bapak. Ya nanti ini sambil mengecek juga nanti ini aja Pak. Saya ingatkan lagi aja di apa namanya di WhatsApp begitu. Siap Bapak. Silakan Bapak Baik Ibu yang Bapak, lain. Ya, gimana? terima kasih Bapak. Mungkin itu saja Bapak. Terima Oh, kasih sebelumnya. baik. Sama-sama. Baik Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain. Kalau ada yang mau ditanyakan, yang baru gabung juga boleh silakan. Pada prinsipnya atau pada informasinya untuk hari ini kita laksanakan diskusi terkait persiapan tugas tiga begitu. Tapi bukan berarti kita fokus ke tugas tiga saja, tapi kita juga bisa mendiskusikan terkait tugas dua karena masih ada 3 hari lagi waktu untuk Bapak Ibu bisa mengupload tugasnya ya. Karena saya lihat masih ada beberapa yang belum mengirimkan tugas gitu. Ada juga yang sudah mengirimkan tugas tapi nilainya sebetulnya rendah sekali ya. Ya tadi 30-an gitu kan nilainya. Eh, Nah, jadi kalau yang rendah bisa diperbaiki selama waktunya masih ada gitu ya. Nanti saya cek yang Bapak Prabu. Silahkan yang lain kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Assalamualaikum Pak. Salam, ya silakan Bu. Ini mau bertanya tentang tugas tiga Pak. Kan bikin PowerPoint itu ya Pak ya. Ya, Itu harus kita ke lapangan dulu baru dibikin materinya atau gimana Pak? baik. Untuk
observasi itu sebetulnya tidak mesti ke lapangan langsung gitu ya, tapi Bapak Ibu bisa membaca isu-isu terkini di berbagai media yang ada. Misalkan sekarang lagi ada pemberitaan tentang apa namanya isu agresivis di mana, misalkan tentang apa, ada masalah apa, misalkan begitu ya. Artinya pertanyaan itu tentu jawabannya tidak harus ke lapangan, tapi kalau memang Bapak Ibu mau ke lapangan langsung gitu ya, itu lebih baik lagi kan. Mungkin sekalian mengerjakan tugas dua yang kemarin misalkan gitu ya, atau sambil bekerja di lapangan tersebut kalau memang Bapak Ibu memang bekerja gitu ya. Begitu Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Rencananya kan mau ngambil apa, Pak? Di sini kan jerami. Jerami padi itu tidak dimanfaatkan, eh, tapi dibakar gitu, Pak. Rencananya mau bikin kompos gitu, Pak. Hmm. Kalau ambil materinya di internet nggak apa-apa ya, Pak ya? eh Gini, jadi ini perlu saya luruskan lagi ya, Ibu dan Bapak sekalian. Eh, untuk mencari isunya, mencari permasalahannya boleh mencari di internet begitu kan, di berita atau di media online apa itu ya. Untuk materinya, Bapak Ibu tentu perlu mencari sumber-sumber yang resmi atau sumber-sumber yang kredibel yang dapat dipercaya. Saya coba share lagi ya Bapak Ibu. Apa saja sumber-sumber yang sekiranya kita bisa jadikan acuan dalam membuat materi gitu ya. Nah, kan di sini ada tahapan ya, Bapak Ibu persiapan. Tentu kan sekali lagi setelah Bapak Ibu memahami terkait BMP-nya, terkait sudah mencatat apa saja termasuk tunjuk praktik ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu kemudian di sini nomor 7 ini mencari sumber dan referensi yang mendukung. Jadi jangan kemudian langsung gampangnya gitu ya pakai chat GPT atau AI yang lain misalkan buat enggak tidak begitu tapi betul-betul Bapak Ibu mencari sumber referensi yang mendukung tentang materi penyuluhan apa yang akan Bapak Ibu sampaikan gitu. Nah, setelah mencari sumber referensi yang mendukung ini, tentu Bapak Ibu baru membuat materinya itu kan dalam bentuk PowerPoint itu. Karena di dalam PowerPoint itu di slide terakhir ini kan ada ini Bapak Ibu, ada referensi dan sumber bacaan yang dikutip. Artinya apa? Artinya apa yang disampaikan Bapak Ibu sekalian di dalam PowerPoint tersebut eh, bukan berasal dari ambil begitu saja dari internet, bukan begitu. Tapi sumber yang memang kredibel dapat dipercaya seperti dari artikel jurnal misalnya, dari media apa namanya online yang terpercaya misalnya, dari buku-buku referensi baik dari UT ataupun luar UT. Nah, seperti itu. Jadi proses mengambil materinya itu seperti itu. Bukan langsung mengambil begitu aja tanpa ada sumbernya. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, terkait untuk mencari topiknya apa atau bagaimana, Bapak Ibu sama sebetulnya. Bisa mencari ide kira-kira mau mencari top apa, mau membuat materi penjelasan apa, bisa mencari idenya lewat internet gitu ya, brainstormingnya gitu ya. Atau bisa Bapak Ibu turun ke lapangan kalau memang Bapak Ibu apa namanya sambil bekerja di lapangan gitu kan di sini mungkin ada penyuluh gitu ya kan bisa sambil mengetahui itu memahami terkait permasalahan apa yang ada di lapangan begitu. Nah, kemudian juga eh, bisa diskusi dengan eh, peserta tutor yang lainnya artinya dengan apa namanya mahasiswa lainnya. Di kan di grup di e-learning kan ada ya, ada apa namanya? Ada diskusi. Nah, di situ Bapak Ibu bisa diskusi gitu ya. Bisa jadi di situ mendapatkan inspirasi atau bisa di grup WhatsApp gitu ya. Bapak Ibu bisa eh, apa namanya diskusi dan bertanya di grup WhatsApp terkait kira-kira topik apa yang akan di ini. Begitu ya Bapak Ibu ya. Apa cukup jelas tadi yang bertanya Ibu siapa tadi? Lupa saya Ibu Silvi ya, kalau tidak salah. Itu yang terkait untuk apanya, Pak? Penguploadannya kan di YouTube sama Instagram, Pak. Hmm. Berarti dalam bentuk video itu videonya harus kayak kita presentasi pakai suara atau cuman share slide aja, Pak? Oke.
Kalau di sini sih sebetulnya kan mempublikasikan seperti slide saja ya. Tapi karena konteksnya ini video gitu ya, artinya begini Bapak Ibu, di petunjuk tugas ini tidak ada keterangan clear seperti apa. Tapi yang saya pikirkan nanti saya akan konfirmasi ya ke koordinator. Tapi yang saya pikirkan tentu Bapak Ibu seperti penyuluhan aja gitu. Misalkan penyuluhan tentang apa namanya peningkatan produksi padi menggunakan apa misalnya. Nah, Bapak Ibu kan menjelaskan itu, jelaskan gitu ya dari slide satu sampai slide terakhir gitu ya. Tentu itu dibuat video kan. Nah itu kemudian diupload lah video tersebut ke YouTube atau Instagram. Tentu dengan durasi, kalau di sini tidak ada ketentuan durasi ya. Dengan durasi kalau bisa ya jangan terlalu banyak juga gitu, jangan terlalu lama gitu maksudnya. Nah setelah diupload ke Instagram atau YouTube, karena pilihannya dua itu ya, baru linknya itu di copy dan disimpan pada halaman cover PPT-nya atau PowerPoint-nya. Nah, setelah itu baru upload ke tugas e-learning-nya, di e-learning tugas tiganya itu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti penjelasan aja, seperti penyuluhan begitu. Tapi saya akan konfirmasikan lagi ya Bapak Ibu ya. Hanya saja untuk saat ini kita sepakati itu dulu. Nanti kalau ada perubahan ataupun yang benar itu yang mana antara kita seperti bercerita atau penyuluhan dengan PowerPoint itu atau cukup PowerPoint-nya dibuat video saja kemudian diupload atau seperti apa. Nah, nanti saya akan informasikan di grup gitu ya. Nah sehingga Bapak Ibu mohon apa namanya membuat dua format saja gitu ya. Kalau misalnya sekarang saya mau membuat misalkan, jadi buat aja dua format tersebut gitu ya. Format satunya PowerPoint yang divideokan eh, saja, artinya tidak perlu ada suara Bapak Ibu untuk menjelaskan materi tersebut. Format keduanya, videonya Bapak Ibu menjelaskan materi yang ada di PowerPoint tersebut, gitu ya. Nanti link keduanya bisa disimpan juga di PowerPoint yang tadi dibuat sebagai materi itu di halaman cover gitu ya. Kemudian nanti diupload ke eh, e-learning bagian tugas 3. Begitu ya Bapak Ibu ya. Silahkan, kalau ada yang mau bertanya lagi boleh. Jadi pastikan sekali lagi untuk membaca pedoman tugas ya. Ini apa ada beberapa yang baru gabung. Perlu saya informasikan ulang ya bahwa tugas 2 itu Bapak Ibu eh, apa namanya nggak banyak tapi beberapa ya, hampir setengahnya lah ya. Hampir setengahnya itu Bapak Ibu itu tidak membaca pedoman eh, tunjuk tugas begitu kan. Alhasil apa yang terjadi? Alhasil nilainya rendah begitu. Yang harusnya misalkan nilainya 80 gitu ya. Hasil jadi 39 gitu ya. Atau 45 gitu, 50 sekian gitu. Nah, sementara yang betul-betul membaca pedoman itu nilainya bisa 95 gitu. Nilai tugas 2 kemarin gitu. 55, 80, 83 begitu ya. Jadi pastikan sekali lagi baca pedoman apa saja, seperti apa, dan lain-lain itu ikuti gitu ya. Eh, ada juga mahasiswa eh, apa namanya yang mengerjakan tugas 2 kemarin itu menggunakan soal yang tahun lalu begitu. Padahal udah diperbaiki kan soalnya. Mirip-mirip tapi beda gitu. Nah, terus apalagi ya? Eh, video juga ada yang dipecah-pecah gitu kan. Misalkan ada gambar umum, linknya beda gitu. Terus bagian demonstrasi beda lagi linknya begitu. Ada yang begitu gitu. Jadi pastikan maksimal dalam menyusun tugasnya. Gitu. Silakan bagi yang baru datang tadi ya, kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Yang jelas kita sekarang sedang berdiskusi dan saya memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya kalau ada yang belum paham terkait persiapan tugas 3 gitu ya. Boleh juga kalau bertanya terkait tugas 2 juga boleh.
Nanti insya Allah mungkin ini rekamannya nanti akan saya share ya. Bisa disimak ulang. Silakan. Di sini ada cukup banyak nih. Ada Ibu Ayuni, Ibu Heni, Ibu Listiana, Bapak Bagus, Bapak Salim, Bapak Teguh, Bu Iman. Silakan Pak Prabu udah tadi ya. Bapak Suroto, Ibu Denisa, Pak Daniel, Charles, Bu Silvi tadi ya, Ibu Etik. Silakan Bu, kalau memang sudah clear boleh meninggalkan Zoom. Yang mau bertanya lewat chat juga boleh Bapak Ibu ya. Ada Bapak Hidayat, Ibu Muniro. Kita tidak lama juga sebetulnya, nanti kita berakhir Zoom-nya di 16 berapa nih? 16.45 kurang lebih atau 40. 10 menit lagi ya Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Ibu Heni mungkin, oh Ibu Listiana. Izin Pak, saya Pak ingin Ya, bertanya Muhammad. Izin Pak boleh silakan. memperkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Tamrin. Sebelumnya saya terlambat masuk Zoom ini karena berhubung lagi sholat asar di Banda Aceh Pak. Ya, Nah, yang ingin saya silakan. tanyakan Pak terkait eh, apa namanya video nantinya. eh, karena baru baru join juga ini Pak. Ya. Apakah harus ada audiensi itu yang pertama Pak. Terus yang Hmm. kedua, apakah boleh melalui Zoom Meet. Seperti yang kita ketahui, aplikasi Zoom Meet kan bisa melakukan persentase dengan menampilkan gambar kita di dalam PowerPoint tersebut. Mungkin itu Pak. Gua. Baik, terima kasih Pak Hidayat. Pertama, tidak perlu ada audiensnya ya. Jadi Bapak Ibu seperti istilahnya ya seperti konten kreator saja, seperti YouTuber gitulah intinya. Tapi yang disampaikan terkait materi penyuluhan kan begitu. Nah, sehingga persoalannya nanti mau merekamnya seperti apa itu terserah Bapak Ibu bisa menggunakan Zoom. Zoom itu kan seperti sekarang ini kan ada apa namanya menu untuk merekam itu boleh gitu ya. Ada menggunakan aplikasi screen recorder seperti apa namanya Camtasia boleh, pakai OBS boleh, pakai apapun boleh. Pada prinsipnya eh, yang pertama tadi tidak perlu ada audiens gitu ya, tidak perlu ada peserta yang mendengarkan. Tapi Bapak Ibu sedang memberikan penyuluhan saja. Nah, nanti video itu diupload di YouTube atau Instagram, gitu kan? Nah, setelah diupload ke Instagram atau YouTube, linknya itu di copy, simpan lagi di PowerPoint di halaman cover itu. Di halaman cover saya coba share lagi ya. Nah, di halaman cover ini Bapak Ibu nanti nah, jadi pertama itu Bapak Ibu kan membuat nih PowerPoint ya, yang mana ini pendomannya. Slide satu apa, ya kan? Slide dua apa, dan seterusnya nih. Nah, kemudian setelah selesai, Bapak Ibu publikasikan PowerPoint tersebut dalam bentuk video ya, seperti tadi disampaikan itu ya. Boleh direkam dengan pakai Zoom atau apapun itu, silahkan dimaksimalkan. Setelah diupload ke YouTube dan Instagram, linknya di copy, disimpan lagi di PowerPoint di slide pertama itu, linknya, gitu kan. Nah, setelah di copy linknya, di copy paste ya, disimpan lagi PowerPoint-nya, di save, baru PowerPoint tersebutlah dikirim atau diupload ke eh, tugas 3 tadi di sesi 7 ya, begitu. Nah, tadi ada pertanyaan juga dari Bu Silvi kalau tidak salah bahwa eh, apakah kita harus mempresentasikan atau cukup slide-nya saja gitu, video slide PowerPoint. Nah, di pedoman kan tidak ada Bapak Ibu. Nanti saya akan coba konfirmasikan ke koordinator mata kuliah apa namanya
seperti apa yang seharusnya, tapi yang perlu kita samakan persepsi adalah Bapak Ibu buat aja dua-duanya formatnya. Maksudnya yang format satu Bapak Ibu menjelaskan gitu ya, di video yang kedua dalam bentuk video saja, maksudnya PowerPoint-nya divideokan aja gitu. Jadi nggak harus dijelaskan. Itu yang kedua. Jadi agar eh, mana yang benar kan tinggal ya nanti saya penilaian yang mana kan begitu. Pada prinsipnya itu ya Bapak Ibu. Begitu Pak Hidayat, apa cukup clear? Oke, baik Pak. Terima kasih penjelasannya. Satu lagi Pak yang Ya. ingin saya tanyakan. Kebetulan saya telah mengumpulkan tugas kedua saya, yaitu pembuatan laporan dan video. Nah, saya lihat eh, penilaiannya ini eh, komentarnya nggak ada. Maksudnya Hmm, tugas dua saudara baik, terima kasih. Namun saya sayangkan nilainya eh, 82. Itu hmm, untuk indikator penilaiannya gimana ya Pak ya? baik. Izin Terima Pak. kasih. Hmm, ya silakan Pak. Ya, mungkin itu Pak. Gimana tanggapannya? Oh, baik, terima kasih Pak Hidayat pertanyaannya. Jadi begini Bapak Ibu ya, satu tentu indikator penilaian sesuai dengan pedoman eh, tugas kemarin ya, kan ada tuh tugas kayak seperti ini kan. Ini apa namanya? Ada pedomannya. Nanti setiap pedoman itu ada indikator nilainya, maksimal berapa nilainya, gitu kan. Per bagian itu ada indikator nilainya. Nah, kemudian dari indikator nilai itu nanti di jumlah total akan ketemu nilai akhirnya kan begitu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa ada mahasiswa yang ternyata tidak membaca pedoman. Alhasil mahasiswa tersebut mengerjakan ya udah dikerjakannya gitu kan. Alhasil nilainya 30 gitu kan, 39. Artinya banyak yang teman-teman mahasiswa ini yang nilainya di bawah 50 sebetulnya. Tapi meskipun nilainya segitu, saya upgrade gitu. Misalkan dari yang 39 saya jadi nilai 60. Karena saya berpikir pengalaman yang sebelumnya itu ada mahasiswa yang setelah ngirim tugas ya sudah selesai, tidak membaca atau tidak melihat lagi gitu kan. Padahal kalau melihat lagi kan bisa memperbaiki kan, selama masa perbaikan masih ada. Nah, karena pengalaman sebelumnya setelah mengirimkan tugasnya sudah gitu kan, makanya saya ada istilah bukan kasihan tapi saya berusaha untuk oke lah mungkin ini udah usaha yang maksimal. Makanya saya meskipun nilainya 39 misalnya saya naikin jadi 60. Nah, itu yang pertama. Kedua, memang komentar itu eh, di- saya membuat indikator juga Bapak Ibu. Ada komentar-komentar yang berbeda sebetulnya. Maksudnya begini, ada komentar cukup baik, ada komentar baik, ada sangat baik gitu. Nah, ini yang membedakan sebetulnya satu dengan yang lainnya. Karena mahasiswanya kan cukup banyak begitu, alhasil hanya indikator yang menentukan angka 8 minimal 80 itu apa sih kata kunci yang saya buat itu kan. Terus yang nilai di bawah 50 berapa apa kata kunci yang saya buat dan seterusnya. Eh, Memang apa namanya ada beberapa yang mahasiswa setelah menerima tugas terus setelah nilainya keluar masih belum merasa belum maksimal akhirnya membuat perbaikan. Nah ini kan Ari membuat bolak-balik begitu ya bolak-balik bolak-balik bolak-balik. Maka kemudian memang untuk menghemat waktu gitu ya maka tidak dijelaskan secara detail. Bapak kurangnya ini, bapak kurangnya itu tidak demikian. Paling secara umum aja misalkan ada yang nilainya 39 misalnya. Saya jelaskan bahwa nilai saudara atau nilai bapak atau nilai ibu cukup baik meskipun masih bisa dimaksimalkan dengan memastikan perlu membaca pedoman. Itu sebetulnya sudah kata kunci bahwa bapak tersebut atau mahasiswa tersebut tidak membaca pedoman. Kan begitu. Nah, kalau dijelaskan nomor satu, misalnya kurang ini, kurang itu artinya pembelajaran orang dewasa dalam konteks e-learning ataupun IUT yang saya pahami bahwa seperti disuapin dalam tanda petik gitu ya Pak, yang saya pahami begitu. Tapi itu masukan yang cukup baik juga, saya terima gitu ya masukannya bahwa mungkin Bapak atau ada yang lain juga yang mungkin pengen lebih maksimal kalau ada komentar yang lebih lebih apa namanya lebih panjang ataupun lebih apa saja yang apa misalkan ini kurangnya di mana kurangnya di mana gitu ya. Tapi itu masukan yang baik, Pak. Paling itu yang bisa saya coba jelaskan begitu. Kenapa kemudian jawabannya seperti itu. Nah, kalau misalnya pertanyaannya bisa nggak eh, Bapak atau mau memperbaiki, ya saya bilang bahwa selama
waktunya masih ada untuk upload tugas itu, masih bisa gitu. Nah, tugas 2 itu maksimal tanggal 24 kalau nggak salah. Sudah diperpanjang, kemarin kan 17 ya terakhir. Ini udah diperpanjang, deadline terakhirnya tanggal 24. Jadi, kalau Bapak Hidayat masih memerlukan perbaikan, silahkan. Tapi kalau juga eh, perbaikannya pengen maksimal, kira-kira apa saja yang perlu ini ya, bilang aja. Karena ada kemarin yang WhatsApp ke saya, Pak, saya pengen tahu penilaiannya, saya kirim gitu. Saya kirim, ini penilaiannya gitu. Jadi bahkan tahu tuh di mana kurangnya gitu. Nggak harus lagi saya jelaskan apa aja yang kurang gitu. Begitu Pak Hidayat ya. Ya, baik Pak. Nah, terkait itu kan berarti masih ada ya waktu untuk memperbaiki. Sedangkan saya belum mengetahui. Kebetulan ini Pak, Ya, eh, ya. semester ini ada 5 mata kuliah praktek dan semuanya Hmm. membuat video dan melapor. Ya, ya. Kebetulan nilai mata kuliah apa namanya metode penyuluhan ini yang 80, yang lainnya 100 Pak. Itu Oh, yang saya bingungkan. ya, ya, baik. Tapi Ya, ya itu artinya memang ekspektasi Bapak kan ya ya, sempurna lah ya gitu kan. Eh, Hanya saja memang karena saya ada indikator Pak, penilaiannya ada indikator yang harus mengikuti indikator itu ya. Maka nilai itu pasti sesuai dengan proses dan sesuai apa yang dikerjakan sebetulnya begitu. Dan keyakinannya bahwa memang sebetulnya tidak ada yang nilai. Menurut pemahaman saya bahwa eh, kesempurnaan itu ketika betul-betul tidak hanya substansi yang sesuai, tapi dari sistematika gitu ya, dari teknik gitu ya, dari substansi itu yang betul-betul presisi lah kalau bahasa eh, kepolisian itu ya. Nah, sementara kalau saya mau mengamati secara umum di mata kuliah ini memang kurang kurang maksimal sebetulnya Bapak Ibu gitu ya. Bahkan tadi seperti saya katakan bahwa nilai itu sebetulnya bukan nilai asli yang saya kirim, yang saya tulis itu bukan nilai asli. Bahwa sebetulnya itu sebetulnya di bawah itu gitu kan. Eh, tapi pada prinsipnya begini, kalau memang Bapak Ibu masih, saya ingin berusaha lagi, silakan aja. Karena ada Pak di kelas kita sekarang ini ada yang paling tinggi itu 95 nilainya. Itu mendekati sempurna, 95 gitu. 95 itu udah menurut saya udah keren gitu, udah hampir mendekati sempurna gitu. Di mana ketidaksempurnaan itu muncul? Kenapa nggak 5 lagi tidak masuk? Karena videonya misalnya, videonya harusnya maksimal 4 menit, ternyata 6 menit misalnya. Kan maksimal 4 menit. Ternyata 10 menit gitu. Itu udah jelas tidak sesuai kan. Makanya kalau mau ngasih sempurna ya gimana gitu. Artinya mau 100, sebenarnya kan video menjadi kata kunci. Oke, secara laporannya udah oke nih. Tapi di pas videonya kurang. Oh ya Bapak ini ini waktunya 1 menit lagi akan mati. Nanti eh, kita bisa masuk lagi ke link yang sama ya, kalau masih ada yang ditanyakan. Karena ini 1 menit lagi eh, Zoom-nya akan mati. Nah ini nih, Bu Silvi ya. Tuh, Bu Silvi tuh, komen langsung. Nilai saya 95, videonya 7 menit. Nah, seperti itu Pak Hidayat gitu. Kalau Bu Silvi misalkan videonya udah sesuai, misalkan, bisa jadi, tapi tetap gak 100 sih, pasti 98 misalkan. Tetap saya selalu berusaha untuk tidak mungkin ngasih maksimal gitu, gitu loh Pak. Itu mungkin cara penilaian tutor beda-beda ya. Tapi itu yang biasa saya lakukan begitu Pak. Gitu ya Pak ya. Kalau Bapak pengen 95, coba dimaksimalkan lagi aja. Apa namanya? Ininya, eh, baca pedomannya, nanti upload ulang lagi aja. Begitu. Baik. Apa Hidayat? Apa masih bergabung? ya masih Pak. Eh, Ya tadi Sedikit linknya. Pak. Ya, gimana? Silakan Pak. Boleh komentar. Ya mungkin ya sadar juga sih sebenarnya Pak waktu pembuatan laporannya itu kan ada dikasih indikator untuk bagian ini halamannya segini. Hmm. Nah, kalau saya bikin agak singkat lagi kayaknya terpotong pembahasannya Pak. Jadi agak melebihi dari halamannya. Mungkin itu kesadarannya karena memang betul-betul saya perhatikan juga Ya, mulai dari pembuatan sampul sampai dengan ya, lampiran. Memang halamannya agak berlebih, Pak. Mungkin itu, Pak. Terima kasih ya. penjelasannya. Ya, sama-sama, Pak. Jadi memang pada prinsipnya
Silakan aja Bapak Ibu kalau mau apa namanya memperbaiki boleh selama masa unggahnya masih ada begitu ya. Kan tanggal 24 ya kalau tugas 2 itu ya masih ada silakan termasuk Pak Hidayat. Kalau mau maksimal kali silakan sangat boleh gitu ya. Yang pada yang pasti pada prinsipnya sekali lagi adalah kata kuncinya baca pedoman gitu. Baca pedoman dan harus presisi betul gitu. Kalau memang sudah presisi, insya Allah nilai tidak akan mengkhianati proses lah pada gitu ya. Hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Saya percaya dengan itu, maka maksimalkan aja begitu. Tadi kan Bu Sylvie juga sudah apa namanya komennya bahwa beliau nilainya 95 gitu ya. Karena tadi ternyata videonya 7 menit gitu ya. Nah, jadi memang ada hal-hal yang akhirnya tidak bisa maksimal sempurna, apalagi 100 gitu ya. Paling sempurna kalau di kelas saya ya paling 98 gitu. 98 oke. Tetap akan ada nilai yang nggak nyampe 100 gitu Pak. Gitu ya. Nah, saya nggak tahu kalau dosen lain keputusannya apa gitu ya. Atau tutor lain kenapa keputusan 100 gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak ya. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh gitu ya. Mumpung masih ada waktu. Kita ada waktu 15 menit lagi ya. Tadi mohon maaf apa namanya kepotong karena Zoom-nya juga gratisan ya. Enggak, saya nggak tahu kalau Web 3 nggak disediakan link. Kalau seingat saya tidak disediakan link untuk Web 3 ini. Gitu. Kalau Web 2 kemarin disediakan tapi pakai Teams gitu ya. Kalau Web 3 ini tidak, akhirnya saya membuat link sendiri menggunakan Zoom yang gratisan gitu ya. Karena di kampus saya juga langganannya sudah berhenti gitu ya. Kalau pas 2000 pas COVID gitu ya sampai 2023 masih berlangganan. Kalau sekarang sudah diputus. Hasilnya kita menggunakan link yang hanya dikasih 40 menit karena gratisan ini ya. Makanya tadi kepotong, jadi mohon maaf. Tapi kita sebetulnya kasih waktu 1 jam dari jam 4 sampai jam 5. Jadi masih ada 15 menit lagi untuk eh, kita berdiskusi di Zoom ini. Silahkan kalau ada yang masih ditanyakan. Ada Ibu Susi, Ibu Listiana, Ibu Muniro, Ibu Septi, Bapak Salim, Ibu Silvi. Kalau ada yang bertanyakan lagi boleh. Baik, kalau memang dirasa sudah cukup semua ya, eh, saya kira kita akhiri saja Bapak Ibu. Intinya saya perlu ingatkan satu, mohon kiranya Bapak Ibu membaca pedoman tugas 3, dibaca dengan seksama. Kalau masih ada pertanyaan boleh WhatsApp ke saya, kan grupnya ada ya. Kalau ada yang belum tergabung silakan di scroll lagi chat di e-learningnya karena saya dari awal udah mengundang untuk gabung ke grup WhatsApp gitu ya. Sehingga apa namanya kalau WhatsApp akan lebih cepat ininya balasannya gitu ya. Kalau e-learning memang ya kadang-kadang bisa 3 hari sekali dibuka gitu ya, sehingga kurang cepat untuk menanggapi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Baik, saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir di Web 3. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengerjakan dengan maksimal dan tetap menjaga kesehatan juga agar perkuliahan bisa berjalan dengan optimal. Terima kasih. Saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Ya, penjelasannya. ya.